Setelah menetapkan tersangka, Kejaksaan Agung RI tidak menutup kemungkinan menjerat suami aktris Sandra Dewi Harvey Muiz dengan tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi pertambangan timah di Bangka Belitung. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan apartemen milik tersangka. Setelah dilakukan penahanan, Jampitsus Kejaksaan Agung terus mendalami keterlibatan tersangka Harvey Muiz, suami aktris Sandra Dewi, dalam korupsi tata kelola komoditi timah di wilayah izin usaha pertambangan timah. Dalam kasus ini, tidak menutup kemungkinan tersangka Harvey Muiz dikenakan tindak pidana pencucian uang dan dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3, junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Bahkan hari nanti memang sudah kita sangkakan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Bahkan penyidik saat ini telah melakukan penggeledahan tempat tinggal tersangka di apartemen Paku Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara itu, Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengapresiasi penangkapan sejumlah orang yang diduga menikmati tindak pidana korupsi pertambangan timah di Bangka Belitung. Mendukung Kejaksaan Agung mengungkap tuntas dugaan korupsi tambang timah yang sedang disidik sekarang ini. Dan menurut saya Kejaksaan Agung sudah on the track. Karena apa? Sudah mulai menetapkan tersangka pihak-pihak yang diduga menikmati dari hasil kejahatan ini. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi timah di Bangka Belitung. Total kerugian negara dalam kasus korupsi PT Timah ini mencapai 271 triliun rupiah. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, bazar murah Ramadan yang digelar di halaman Kejaksaan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berlangsung ricuh. Warga berebut kupon paket sembako seharga Rp50.000 hingga mengakibatkan sejumlah lansia jatuh pingsan. Kericuan terjadi saat ratusan warga merangsek di depan pintu utama kantor Kejaksaan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon demi mendapatkan kupon bazar murah Senin siang. Warga yang menunggu sejak pagi bahkan mengejar petugas kejaksaan yang membawa kupon. Bahkan sejumlah lansia jatuh pingsan hingga harus dievakuasi keluar antrian. Warga rela meski harus berdesakan lantaran harga paket sembako seharga Rp50.000 berisi beras 5 kg, gula dan minyak jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar. Terlebih saat ini, beras di pasaran mencapai 17 hingga 18.000 per kilonya. Berapa lama tadi ngantrinya, Bu? Ya, sejam lah. Sejam. Kasihan. Tadi ikut nguber-nguber kupon juga, Bu? Iya. Rebutan? Rebutan. Kenapa sih, Bu, rela rebutan kupon begitu, Bu? Ya lumayan lah, dengan harga beras sekarang kan lagi mahal. Nah, sedangkan ini Rp50.000 udah dapet 3 buah gitu tuh. Ya, untuk menekan harga di pasaran yang merangkak naik jelang Lebaran, Kejaksaan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Pemda dan Bulog menyediakan 1.000 kupon sembako murah. Namun karena membludaknya warga yang hadir lebih dari 1.000 orang, petugas kewalahan. Bahkan 1.000 paket sembako yang disediakan ludes kurang dari 1 jam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah DKI Jakarta Senin siang membuat pohon beringin di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat tumbang. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Pohon beringin setinggi 7 meter tumbang di Jalan Kebon Raya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tak hanya menutup ruas jalan, kabel listrik milik PLN yang berada di sekitar lokasi pun tumbang hingga menjuntai di ruas jalan. Tumbangnya pohon berdiameter 1 meter tersebut diduga akibat dari hujan deras disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah DKI Jakarta sejak Senin siang. Beruntung tak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tumbangnya pohon ini. Namun arus lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh tidak bisa dilalui oleh pengendara roda 2 maupun 4. Petugas gabungan dari dinas terkait yang mendapat laporan ini langsung mendatangi lokasi dan melakukan pemotongan pada pohon tersebut.
Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sedikitnya belasan bangunan semi permanen yang terdiri dari rumah dan lapak-lapak usaha warga ludes terbakar. Kobaran api melanda di kawasan pemukiman padat di Jalan Mahoni, Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Kepanikan warga terlihat menyusul api berkobar begitu cepat dan langsung merembet dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Akibat kebakaran, sedikitnya 15 bangunan semi permanen yang terdiri dari rumah dan lapak usaha ludes terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting dari sebuah bangunan di lantai 2. Api berhasil dipadamkan setelah diterjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kasus kebakaran saat ini ditangani pihak terkait termasuk pihak Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Wirdaus, iNews melaporkan. Aksi geng motor kembali membuat resah warga kota Cimahi, Jawa Barat. Gerombolan geng motor melakukan aksi konvoi ugal-ugalan dan membuat keributan di kawasan Jalan Kebon Kopi, kota Cimahi, Jawa Barat. Gerombolan geng motor melakukan aksi konvoi ugal-ugalan serta membuat keributan di kawasan Jalan Kebon Kopi, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Minggu malam. Aksi gerombolan geng motor tersebut membuat resah warga sekitar. Masyarakat yang geram dengan aksi geng motor langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Polres Cimahi. Setelah mendapatkan laporan, tim patroli perintis presisi Polres Cimahi langsung memburu para pelaku. Kasihumas Polres Cimahi, Ibtu Gofur sepakat mengatakan respon cepat petugas kepolisian menanggapi keluhan masyarakat langsung mengamankan 12 pemuda anggota geng motor di kawasan Kebun Kopi serta Haji Gofur, Kabupaten Bandung Barat. Itu Polres Cimahi mendapatkan laporan dari warga masyarakat melalui lapor Pak Kapolres Cirebon. Langsung operator menyampaikan kepada tim patroli presisi untuk segera menindaklanjuti untuk respon cepatnya. Anggota geng motor yang telah diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Orang tua masing-masing anggota geng motor yang rata-rata masih remaja itu dipanggil ke Mapolres Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai saksi di sidang sengketa Pilpres 2024. Sementara tim kuasa hukum Prabowo Gibran menyambut dengan terbuka pemanggilan 4 menteri ini. Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai saksi di sidang sengketa Pilpres 2024. Keempat menteri itu diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi. Hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan. Yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2020. Sementara, tim kuasa hukum Prabowo Gibran menyambut dengan terbuka pemanggilan 4 menteri ini. Kehadiran 4 menteri sangatlah penting untuk mengungkap kebenaran.